Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam min kalami Sayyidil Anam, karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam kitabut taharah pada bab fil madhi wa ghairih. Pada malam hari ini kita akan bacakan hadis berkaitan dengan hukum pakaian yang terkena dengan najis air kencing manusia. Di sini beliau sebutkan hadis Ummu Qais bintu Mihsan Al-Asadiyah. Kata beliau rahimahullahu taala, an Ummi Qaisin binti Mihsan Al-Asadiyah annaha atat bibnin laha saghir lam ya'kulit ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in famadahahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Nah, dari Ummu Qais binti Mihsan Al-Asadiyah, bahwa beliau pernah datang membawa anak laki-lakinya yang masih kecil tatkala itu, yang belum makan apa-apa kecuali hanya air susu dari ibunya. Ia membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajlasahu fi hijrih. Maka Rasulullah pun mendudukkannya di pangkuannya. Fabala ala thawbih, dan anak tersebut kencing di pakaiannya Rasulullah. Fada'a bima'in, maka Rasulullah meminta air. Fanadhahu, lalu menuangkan air tersebut ala thawbihi, kepada pakaian yang terkena air kencing. Walam yaghsilhu, dan beliau tidak mencucinya, yakni cukup sekedar menyiramkannya saja. Nah,
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bisabiyin. Jadi mirip dengan ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangkan kepadanya seorang bayi laki-laki. Fabala ala thawbih. Apa yang terjadi? Anak laki-laki tersebut ternyata kencing di pangkuannya Nabi, kencing di pakaiannya Nabi. Fada'a bima'in, maka Nabi pun meminta air. Fa'atsba'ahu iyahu, dan Nabi menuangkan air tersebut di atas pakaiannya. Ya. Dalam riwayat Muslim dikatakan wali muslimin fa'atsba'ahu baulahu walam yaghsilhu. Beliau menuangkan air ya di atas bekas kencing tersebut dan beliau tidak mencucinya. Nah, ini dua hadis terkait dalam masalah ini ya. Hadis yang pertama itu diterima dari sahabiat yang bernama Ummu Qais binti Mihsan Al-Asadiyah. Nama lengkap beliau adalah Aminah bintu Mihsan bin Hudathan bin Qais. Beliau masyhur dengan kunyahnya yaitu Ummu Qais. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau ini adalah saudari laki-lakinya Uqasyah bin Mihsan, sahabat yang cukup terkenal yang bernama Uqasyah bin Mihsan. Ini sahabat yang pernah diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tergolong ke dalam 70.000 golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena tatkala Nabi mengabarkan hal tersebut, Uqasyah bin Mihsan langsung berdiri kemudian berkata, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya aku tergolong ke dalam mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Rasulullah mengatakan, "Anta minhum." Kamu termasuk dari mereka. Nah, ini wahyu tentunya yang Allah beritahukan kepada beliau bahwa Uqasyah termasuk dari seorang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, beliau ini punya saudari, saudarinya inilah yang meriwayatkan hadits ini, bernama Ummu Qais binti Mihsan, Aminah binti Mihsan. Nah, beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam tatkala di Makkah, dan juga termasuk dari orang yang berhijrah ke kota Madinah bersama para sahabat yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau umur yang panjang, dan tentunya tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang manakala diberikan oleh Allah umur yang panjang dan berada di atas ketaatan kepada Allah, ini ciri manusia yang terbaik. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, "Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sementara sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya namun jelek amalannya. Iya, makanya panjangnya umur belum tentu baik. Panjangnya umur nanti baik kalau berada di atas ketaatan kepada Allah. Tapi kalau panjang umur tapi semakin bermaksiat kepada Allah, ini tidaklah menambah selain dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita manfaatkan sebaik-baik umur kita, sebaik-baiknya umur yang Allah berikan kepada kita ya, dalam rangka untuk terus beribadah istiqomah sampai akhir hayat, dan kita pun ditutup oleh Allah dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Para hadirin, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Ummu Qais menceritakan bahwa beliau pernah datang kepada Nabi membawa bayi laki-lakinya yang ketika itu belum makan apa-apa kecuali ASI saja. Dibawa ke pangkuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa dibawa ke pangkuannya Nabi? Ya, disebutkan ini sudah menjadi kebiasaan para sahabat dulu, para sahabiat dulu. Kalau mereka kelahiran seorang anak, maka anak tersebut langsung dibawa ke Nabi SAW. Ngapain? Nah, mereka menginginkan keberkahan dari doanya Nabi dan agar Nabi mentahniknya. Nah, ini dari hal yang disunnahkan, ya. Ketika anak itu lahir, Pak, ditahnik. Tahnik itu artinya memasukkan, ya, kurma yang sudah dihaluskan, ya, yang dikunyah, kemudian diambil sedikit, ya mungkin seujung jari kelingking ini, lalu setelahnya dimasukkan ke langit-langit sang bayi. Nah, itu disunnahkan. Jadi pada saat sang bayi lahir ditahnik seperti itu. Jadi ambil kurma, ya, kemudian dihaluskan, ya, sampai kira-kira lembut sudah, kemudian kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam mulut sang bayi, kemudian ditempelkan di langit-langitnya, lalu digosok-gosokkan. Sedikit aja. Jangan satu biji, jangan. Sedikit aja. Nah, baru digosokkan di langit-langitnya. Nah, itu sunnah Nabi. Itu sunnahnya Nabi SAW. Namanya tahnik. Namanya apa? Namanya tahnik. Nah, dan juga setelah ditahnik didoakan dengan doa keberkahan. Doanya apa? Ya, doanya barakallahu fiik atau Allahumma barik laka. Iya. Yang intinya doa keberkahan. Semoga Allah memberkatimu. Jadi Nabi SAW setelah mentahnik sang bayi didoakan, Allahumma barik lak, Allahumma barik lak. Ya Allah berkahilah anak ini, ya Allah berkahilah anak ini. Nah, itu sunnah. Nah, walaupun sunnah ini terkadang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya mungkin karena ketidaktahuan. Ya, mungkin karena ketidaktahuan. Ya, yang menjadi sunnah Nabi kalau anak itu lahir ditahnik seperti itu. Nah, dan insya Allah tidak bermudarat bagi sang anak, ya. Insya Allah lebih bermanfaat bagi sang anak. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan yang mentahnik di sini, ya, boleh orang tuanya, boleh ibunya, boleh bapaknya, atau selainnya, nah, itu diperbolehkan. Nah, itu dari perkara yang diperbolehkan. Ya, sebagaimana di sini sahabat datang kepada Nabi, ya, karena mereka tentunya tahu kedudukan Nabi SAW, doanya mustajab, ya, kemudian air liurnya Nabi itu berkah, kan kurmanya kan dimasukkan dulu di mulut, kemudian baru setelahnya dimasukkan kepada sang bayi. Nah, air liurnya Nabi SAW itu berkah. Nah, itulah yang diharapkan oleh para sahabat. Kemudian doanya Nabi juga supaya anak itu diberkahi. Makanya para sahabat itu kalau mereka lahiran anak datang langsung sama Nabi, ya, supaya Nabi SAW mendoakannya dengan doa kebaikan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya. Dan Nabi pun langsung menerima, ya. Ketika ada sahabat yang membawa anaknya, ya, seperti dalam kisah ini, Nabi langsung dudukkan di pangkuannya. Nabi langsung dudukkan di pangkuannya beliau anak tersebut. Nah, ini menunjukkan betapa lembutnya Nabi SAW ini, betapa tawaduknya beliau. Tidak segan-segan beliau untuk menggendong anak bayi itu, ya. Dan ini sebagai figur dan tauladan kita, bahwa seorang itu hendaknya rahmat kepada anak kecil, kepada anak-anak yang masih muda. Makanya Rasulullah pernah bersabda, laisa minna man lam yahtarim
kabirana man lam yujilla kabirana wa la yarham saghirana wa la ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan dari kami, kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan orang tuanya, tidak merahmati anak mudanya, dan tidak mengetahui hak orang alimnya. Tidak mengetahui hak orang alimnya. Nah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat rahmat kepada umatnya, dan itu tidak terkecuali kepada anak-anak kecil juga. Iya. Hanya di dalam hadits ini ada satu kejadian. Jadi ketika Nabi tempatkan anak tersebut di pangkuannya, ternyata anak tersebut buang air kecil di pangkuannya Nabi pas. Maka basahlah bajunya Nabi. Fabala ala saubihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fada'a bima'in. Nah, disinilah hukum yang kita bisa ambil sebagai pelajaran, sebagai pengetahuan bagi kita dalam hal najisnya kencing bayi laki-laki. Nabi meminta air, famadahahu, lalu Nabi tuangkan air tersebut ala saubi, terhadap pakaian yang kena air kencing tadi. Walam yaghsilhu, Nabi tidak mencucinya. Nabi tidak mencucinya. Nah, kenapa begitu? Nah, nanti akan kita terangkan pembahasan ini. Nah, kalau dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin mirip dengan itu juga. Jadi Nabi SAW didatangkan kepada beliau anak kecil, bayi laki-laki yang masih kecil, yang masih bayi. Kemudian anak tersebut ternyata kencing di pakaiannya Nabi. Maka Nabi pun meminta air, kemudian menuangkan air tersebut di atas pakaiannya. Dan beliau tidak mencucinya, cukup disiramkan aja, dituangkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari keterangan ini ada beberapa pembahasan fikih terkait dengan masalah taharah dan kenajisan. Yang pertama terkait dengan hukum kencing bayi laki-laki yang masih menyusui, yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya sendiri. Apa hukumnya? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang kuat dari pendapat ulama, dan ini pendapat mayoritas ulama, bahkan Imam Nawawi menukil ijma kesepakatan terkait dengan pendapat ini, bahwasanya air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki yang masih menyusui, yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya, ini hukumnya najis. Hukumnya apa? Hukumnya najis, dan itu disepakati oleh para ulama sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama, kata Imam Nawawi, dan sebagian dari ulama-ulama kami menukil ijma tentang kenajisan kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Ini sama dengan air kencing manusia pada umumnya, yang merupakan apa? Yang merupakan najis. Tidak ada yang menyelisih pendapat ini, kata beliau, kecuali Daud Az-Zahiri. Nah, kalau Daud Az-Zahiri mengatakan air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui itu suci, kata beliau. Tapi pendapat ini lemah. Yang kuat dari pendapat mayoritas ulama, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah dan lain-lainnya, air kencing bayi laki-laki hukumnya najis. Hukumnya apa? Hukumnya najis. Hanya saja ada catatannya. Hanya saja yang berbeda itu cara mensucikannya. Yang beda cara mensucikannya. Kalau air kencing pada umumnya, kalau kena pakaian kita itu harus dicuci, Pak. Harus apa? Harus dicuci untuk menghilangkan najisnya. Tapi kalau bayi laki-laki yang masih menyusui, tidak perlu dicuci, cukup disiramkan air, selesai. Cukup kita alirkan air, kita percikan air, selesai. Tidak perlu dicuci. Nah, itulah bedanya hukum air kencing manusia
ya, yang dewasa dengan air kencing bayi yang masih menyusui. Bayinya apa? Bayi laki-laki yang masih menyusui, belum makan apa-apa kecuali ASI saja. Kecuali ASI saja. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya berbeda dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan walaupun masih menyusui, ya, kemudian dia kencing membasahi pakaian kita, maka dia wajib dicuci karena dia najis dan wajib dicuci. Jadi air kencing itu air kencing manusia, sepakat ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi, walaupun memang ada yang menyelisihinya, ya, itu semuanya najis. Mau dia orang dewasa, anak-anak, semuanya najis. Hanya saja untuk atau khusus bayi laki-laki, yang masih menyusui, diringankan cara mensucikan najisnya, yaitu cukup sekedar disiramkan saja, tidak perlu dicuci. Nah, berbeda dengan air kencing selain dari bayi laki-laki, bayi perempuan atau orang dewasa, ya, atau masih anak-anak tapi ya sudah makan selain air susu ibunya. Nah, kalau seperti ini wajib dicuci, tidak boleh sekedar disiram saja. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, mungkin kita bertanya, loh apa bedanya kencing bayi laki-laki yang masih menyusui dengan kencing bayi perempuan yang juga masih menyusui? Apa bedanya? Kenapa dibedakan? Kalau bayi laki-laki cukup disiram aja, tidak perlu dicuci, sementara kalau bayi perempuan harus dicuci. Bedanya apa? Kan sama-sama air kencing kan? Beda, Pak. Ulama ya menyebutkan ya tentang perbedaan akan hal ini. Di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, juga Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, Imam Syafi'i juga menyebutkan ilat kenapa dibedakan. Iya. Yang kesimpulannya kata para ulama, ya, karena bayi laki-laki pada umumnya ini lebih disukai daripada bayi perempuan. Pada umumnya, sekali lagi, walaupun ya belum tentu juga pada masing-masing orang seperti itu, enggak, pada umumnya. Dan khususnya dulu di tengah-tengah orang Arab, mereka lebih suka dengan bayi laki-laki ketimbang bayi perempuan. Nah, sehingganya bayi laki-laki itu lebih sering digendong ketimbang bayi perempuan karena lebih disuka. Nah, karena dia lebih sering digendong, nah kalau dulu kan Pak, ndak seperti zaman sekarang ya. Sekarang kan ada popo, ya kan? Iya, kalaupun anak itu kencing bisa tertahan, ya. Kalau dulu nggak ada yang seperti itu. Nah, ya basah-basah. Iya. Nah, ini masalahnya. Nah, ketika digendong, ketika dia kencing, ya basahlah pakaian kita ini. Iya. Nah, karena bayi laki-laki ini lebih sering digendong, ya, tentunya akan lebih sering pakaian orang yang menggendongnya terkena najis, ya kan? Ini masyaqqah, ini berat yang seperti ini. Nah, sementara dalam kaidah agama kita, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau ada kesulitan, itu bisa mendatangkan kemudahan. Sehingganya syariat meringankan. Kalau bayi laki-laki yang kencing, tidak perlu dicuci, tidak perlu. Cukup kalau misalnya kena, siramkan saja, kemudian selesai, sudah suci kembali. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan itu tidak berlaku bagi bayi perempuan. Nah, ini sebab pertama. Ada sebab lain yang disebutkan oleh para ulama, ya, yakni hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i ditanya, loh bedanya apa kencing bayi laki-laki yang masih menyusui dengan kencing bayi perempuan yang masih menyusui? Kenapa dibedakan begitu? Imam Syafi'i menyebutkan, kata beliau, kalau kencing bayi laki-laki itu berasal dari air dan tanah, sementara kencing bayi perempuan itu berasal dari daging dan darah. Itu Imam Syafi'i yang bilang. Nah,
Lah kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, tatkala menciptakan Adam alaihi salam, Allah ciptakan juga pasangannya, yaitu Hawa. Nah, sementara Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam yang paling pendek. Sehingganya ya, air kencing laki-laki itu dari air dan tanah yang bercampur tanah karena asalnya dari Nabi Adam. Sementara untuk bayi perempuan karena keturunan Hawa yang tercipta dari tulang rusuk yang pendek tadi, maka dia berasal dari daging dan darah. Nah, ini ilahnya kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi beda memang. Iya. Nah, sehingganya dari sisi ini kenajisan air kencing laki-laki, air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui, najisnya diringankan. Najis juga, jangan dikatakan tidak najis, tetapi najisnya diringankan. Nah, karena najis itu kan sudah pernah kita sebutkan, ada najis yang berat, ada najis yang ringan. Nah, air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui ini termasuk najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Nah, sehingga ketika mensucikannya tetap wajib disucikan, tidak perlu dicuci, disiram saja, dipercikan saja. Yang penting air sudah kena di bekas air kencingnya, selesai, sudah bisa dipakai kembali. Tidak perlu kita cabut lepas pakaian kemudian cuci, tidak perlu. Nah, ini para jamaah sekalian. Tapi kalau dia sudah tumbuh ya, kemudian dia tidak cukup lagi dengan ASI, dia memerlukan makanan yang lain ya, maka kembali kepada hukum asal. Kalau dia kencing wajib dicuci. Ukurannya bagaimana? Ukurannya kalau dia sudah merasa ya ASI itu belum cukup, dia perlu makanan yang lain, walaupun dia mungkin masih menyusui. Iya, walaupun mungkin dia masih menyusui. Kalau dia masih memerlukan makanan yang lain selain ASI, maka ini wajib dicuci. Tetapi kalau yang menjadi pokok makanannya adalah ASI, sementara yang lainnya itu ya kadang-kadang aja, yang seperti ini masih dihukumi apa? Masih dihukumi bayi laki-laki yang menyusui, yang masih menyusui, sehingga cukup disiram saja, tidak perlu dicuci. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ukuran yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari sini telah kita jelaskan bahwasanya cara membersihkan, cara mensucikan ya najis air kencing laki-laki atau bayi laki-laki yang masih menyusui ya, itu cukup sekedar disiram. Cukup sekedar disiram, tidak perlu dicuci. Ya, tidak perlu dicuci. Nah, dan ini dinukilkan dari pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib, Imam Atha bin Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, Imam Az-Zuhri, Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Ibnu Wahab, dan selain mereka dari kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan hadits ini diperkuat lagi dengan riwayat dari hadits Abu Samah radhiyallahu an, di mana Rasulullah pernah bersabda, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Kata Nabi SAW, bayi atau kencing bayi perempuan itu wajib dicuci. Maksudnya kalau pakaian kita terkena kencing bayi perempuan. Sementara kalau bayi laki-laki yang masih menyusui cukup sekedar dipercikkan. Maksudnya dipercikkan di sini apa? Sekedar disiram, tidak perlu dicuci. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian juga dari keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya najis itu hendaknya segera dibersihkan, segera disucikan, jangan ditunda-tunda.
Ya kalau misalnya najis ya, ada najis pada pakaian kita, atau pada sarung kita, atau pada kasur tempat tidur kita, segera disucikan. Jangan dibiarkan ya berlama-lama, jangan. Nah, sebagaimana Nabi dalam hadits ini, ketika Nabi SAW dikencingi oleh bayi laki-laki tadi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apakah Nabi biarkan aja begitu dulu? Nanti ajalah dulu? Enggak. Nabi langsung minta air. Tolong bawakan air sama aku, mau kubersihkan ini. Nah, menunjukkan kepada kita bahwa kalau ada najis, hendaknya segera langsung disucikan, segera langsung dibersihkan. Ya. Khawatir nanti kalau terlalu lama nanti bisa kelupaan juga, ya kan? Nanti bisa kelupaan. Nah, untuk itu ya dibersihkan. Apalagi kalau misalnya ya khawatirnya nanti orang tidak tahu ya bahwasanya ada najis di situ, ternyata orang dekat-dekat akhirnya ternajisi juga. Nah, makanya kalau ada najis segera dibersihkan. Segera dibersihkan. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini hadits ya dari sahabat atau sahabiat Ummu Qais dan juga dari Aisyah. Kemudian hadits berikutnya yang juga masih berkaitan dengan hukum najisnya air kencing. Nah, kalau tadi bayi ya, sekarang orang dewasa, Pak. Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, Jaa A'rabiyun, telah datang seorang A'rabi, Arab Badui, Arab pedalaman, ya. Arab Badui itu orang yang tinggal di pedalaman, ya istilahnya kalau kita orang gunung lah, orang-orang gunung. Nah dikenal memang Arab Badui itu, ya mereka ini terkadang ya namanya tinggal kadang di gunung, ya kan, jauh dari perkotaan, sehingga terkadang kurang mengerti adab dan sopan santun. Dan biasanya ya mereka kurang pandai dalam bersikap, ya dalam menyikapi sesuatu, ya orang Badui lah, Arab Badui. Nah makanya pernah disebutkan ya dalam riwayat, Arab Badui itu kalau datang ya kemudian ingin bertanya sama Nabi. Kalau para sahabat yang lain kan mereka beradab ketika memanggil Nabi, mereka tidak sebut nama Nabi, tapi ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu ucapan sahabat. Kalau Arab Badui, ya Muhammad, langsung panggil nama Nabi kita. Nah tapi para sahabat Nabi sendiri maklum lah, namanya orang gunung, dimaklumi aja. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bahkan terkadang Nabi, Pak, ya Arab Badui ini mau bertanya sesuatu tentang hukum Islam. Bagaimana yang dia lakukan? Dia tarik kerahnya Nabi, ditarik kerahnya Nabi, ya Muhammad, saya mau tanya, mau bertanya aja itu, tapi kasarnya seperti itu ya, tapi ya begitulah mereka. Nah Nabi pun harap maklum. Iya. Nah, apalagi kejadian Arab Badui yang ada dalam hadits ini. Orang Arab Badui ini datang, ya, dia muslim, ya, tapi karena tinggal di gunung ya, kadang kurang mengerti. Orang ini datang fabala fi taifatil masjid. Bayangkan tiba-tiba langsung kencing di sudut masjid. Kencing di mana? Di sudut masjid. Nah, fazajarahun nas, maka sahabat yang lain yang melihat itu langsung langsung memarahinya. Ini orang datang tiba-tiba kemudian langsung kencing di sudut masjid. Nah fanahahumun Nabi SAW. Lihat sikapnya Nabi bagaimana. Nabi melarang sahabat, enggak usah, biarkan aja dia, biarkan dulu dia, ya Nabi maklumi. Nah falamma qada baulahu, ketika Arab Badui tadi sudah tuntas ya buang ke air kecilnya, maka amaron Nabi SAW bidanumin min ma, Nabi perintahkan supaya ambil ember besar berisi air, fauhriqa alaihi, kemudian dituangkan di atas bekas air kencingnya tadi. Subhanallah. Nah di sini kita lihat ya bagaimana sifat hikmahnya Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau para sahabat melihat begitu marah mereka. Ya kan, masjid Allah ini. Iya. Kemudian kencing di sudut masjid. Iya. Ini para jamaah sekalian. Tapi lihat bagaimana hikmahnya Nabi SAW. Ya, sebab orang itu sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur kencing. Kalau ditegur, ya tidak ada manfaatnya ketika itu. Ya sudah, biarkan aja dia tuntaskan. Nah, di sini bagaimana kita melihat hikmahnya Nabi. Sebab dikhawatirkan kalau orang ini ditegur, dimarahi, kemudian akhirnya apa? Akhirnya dia tahan kencingnya, maka bisa menjadi penyakit bagi dirinya. Ya kan? Atau kalau misalnya dia ditegur, dimarahi, kemudian dia takut, akhirnya lari, apa yang terjadi? Yang tadinya kencingnya di satu tempat, akhirnya berseleweran kemana-mana. Ya kan? Nah, disinilah hikmahnya Nabi SAW. Makanya Nabi biarkan, tidak usah, sudah terlanjur, mau bagaimana lagi. Nah, subhanallah. Nah, kemudian lihat caranya Nabi dalam menasihati orang ini. Setelah selesai, Nabi ambil air, siramkan, kemudian dipanggil baik-baik Arab Badui tadi. Sini dulu. Ya. Kemudian Nabi beritahukan, sesungguhnya wahai Arab Badui, masjid ini rumah Allah. Iya, tempat untuk kita berzikir, beribadah, sholat, baca Quran. Ya, tidak pantas kalau dijadikan tempat buang air kecil seperti tadi. Subhanallah. Jadi Nabi tidak marah kepada Arab Badui tadi, memberitahukan baik-baik. Nah, dan lihat bagaimana pengaruhnya. Iya. Ketika Arab Badui ini tadi ya dinasihati oleh Nabi, langsung diterima oleh Arab Badui tadi. Nah, dan Arab Badui ini langsung mengatakan, ya Allah, rahmatilah saya dan rahmatilah Muhammad, jangan rahmati orang-orang di sekitar kami. Padahal di sekitarnya ada sahabat ketika itu. Ya, orang Arab Badui tidak peduli dia dengan orang di sekitarnya. Nah, tapi di sini kita lihat bagaimana hikmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegur kesalahan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Artinya segala sesuatu terkadang kita itu kan terburu-buru mau marah, mau bersikap, ya. Sementara padahal ya perkaranya mungkin tidak harus kita sikapi dengan terlalu berlebih-lebihan, harus marah-marah. Ya tenang, santai, ya. Supaya jangan sampai ya kalau kita marah-marah justru hal yang buruk yang terjadi. Nah, dalam keadaan kita kadang tidak tahu permasalahannya bagaimana. Nah, tapinya kitanya sudah terlanjur marah-marah duluan. Nah, makanya dalam menghadapi perkara itu diutamakan ketenangan, jangan terburu-buru. Makanya kata Nabi SAW, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Tenang itu dari Allah, sementara sifat terburu-buru dari syaitan. Iya, subhanallah, kami pernah teringat Pak tentang kejadian sewaktu di Yaman dulu. Iya, salah seorang syekh kami, salah seorang guru kami di Yaman itu pernah bercerita. Jadi ada kejadian Pak, sangat miris sekali kejadiannya. Jadi seorang bapak, dia punya anak perempuan. Iya, anak perempuannya sakit. Akhirnya dibawalah ke dokter, ya kan? Dibawa ke dokter. Ini kejadian nyata ini. Dibawa ke dokter, diperiksa, ya. Kemudian keluarlah hasilnya. Ternyata dari pemeriksaan dokter, anak perempuannya hamil. Oh, kaget bapaknya. Belum ada suaminya ini. Berarti hamil dari mana ini? Ya kan? Subhanallah. Ternyata sang dokter salah dalam memberikan hasil diagnosanya, tertukar. Jadi ada juga seorang wanita yang memang hamil, memeriksakan dirinya ke dokter dan hamil. Nah, ini sang dokter salah memberikan dia hasil diagnosa, tertukar. Sang bapak melihat itu marah. Akhirnya pulang Pak, pulang di rumah. Nah, orang Arab Yaman itu ketika ada yang seperti itu betul-betul aib bagi mereka. Anaknya lah hamil di luar nikah, dia dudukkan anaknya, kemudian dia bunuh anaknya itu. Na'udzubillahi min zalik. Padahal cuman salah. Nah, gara-gara emosi sesaat, akhirnya bapaknya menyesal setelah itu. Akhirnya bapaknya menyesal.
Nah, inilah hendaknya kita dalam bersikap itu harus lebih tenang, ya, dalam menyikapi masalah-masalah. Pelajari dulu, ya. Bisa jadi hal yang kita anggap ini seperti ini padahal tidak benar. Jangan sampai kayak kejadian seperti itu. Nauzubillahi min zalik. Nah, kalau di Yaman itu, Pak, ya, negara bebas senjata api, ya. Jadi sewaktu kami di Yaman dulu, subhanallah, senjata api itu, Pak, dijual itu kayak mainan-mainan anak-anak aja. Senjata api AK-47 dijual. Pelor-pelornya itu dijual sama anak-anak, Pak, di pinggir jalan. Makanya Yaman itu dibilang negara koboi. Nah, senjata api bebas dijual di mana-mana. Nah, dan makanya gara-gara itu juga ya sering terjadi konflik di sana. Ya kalau ada masalah langsung perang. Di Yaman begitu, Pak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada hadis. Jadi di dalam hadis ini lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat kejadian ini, beliau tenang sikap beliau. Iya. Tapi yang namanya najis harus dibersihkan. Ya kan? Perhatikan di dalam hadis ini kan air kencing orang dewasa sudah. Jelas sepakat ulama najis. Ada perbedaan di kalangan ulama dalam masalah ini. Nah, bahwasanya dia adalah najis. Iya. Dan dinukil ijma para ulama tentang kenajisannya sebagaimana kata Imam Tahawi, Ibnu Hazm, ya, Ibnu Juzai Al-Maliki dan Imam Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan juga dalam hadis ini terdapat dalil betapa terhormatnya masjid itu. Dan masjid itu harus disucikan dari segala kotoran-kotoran, apalagi najis, ya. Dan dari sini juga ya terdapat dalil bahwasanya seseorang hendaknya punya perhatian dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masjid itu kotor, ya dibersihkanlah. Insyaallah taala yang membersihkan masjid dapat keutamaan yang besar. Iya. Membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala ibadah. Iya. Yang dengannya kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita lihat ada masjid-masjid kita yang kotor, ya jangan segan-segan untuk disapu, dibersihkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang besar. Iya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau ada kotoran najis di masjid harus segera untuk dibersihkan. Ya, kalau misalnya tadi kita sebutkan kalau ada najis secara umum di rumah kita, di pakaian kita wajib, kita mestinya segera membersihkannya, apalagi kalau ada di masjid. Ya, harus segera. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya air kencing manusia itu najis dan dibersihkan dengan air. Bisa dibersihkan dengan air, disucikan dengan air. Nah, ini para jamaah. Iya. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa seseorang itu kalau habis buang air kecil, dia wajib untuk membersihkannya. Iya. Dan telah berlalu hadis Ibnu Abbas. Orang itu bisa disiksa di kuburnya gara-gara habis buang air kecil tidak membersihkan. Kadang sebagian orang kan habis buang air kecil, dia tidak cebok, dia tidak bersihkan. Ini mendatangkan azab kubur, nauzubillah. Bisa mendatangkan apa? Azab kubur, nauzubillah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah dari hadits ini disyariatkannya ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Kalau ada kemungkaran ya diingkari, jangan didiamkan. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran," siapa yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tanganmu kalau mampu. Fa illam yastati fa bilisani, tidak mampu dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi, tidak mampu juga maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Nah, kalau lihat kemungkaran, hal-hal yang mungkar mesti kita ingkari. Nah, kemudian juga ada kaidah yang berbunyi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Bahwasanya menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Dan juga ada kaidah besar di dalam pembahasan fikih daf'u a'dhamud dararain, atau yang diistilahkan irtikab akhafid dararain, yaitu mengambil kemudaratan yang lebih ringan dari dua kemudaratan yang ada. Jadi kalau ada dua mudarat,
kita diperhadapkan dengan dua mudarat, tidak bisa lepas, pilih mudarat yang lebih ringan. Pilih mudarat yang lebih ringan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembahasan ini, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Biidznillah taala, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.